Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan saya Pijar Puan Bakari Tantri sebagai host acara Pelangi Ramadan di siang hari ini. Acara hari ini bisa ditonton oleh pemirsa semua di channel YouTube kami @tvri Jawa Tengah, dan informasi lainnya bisa dicek di akun Instagram atau Twitter kami @tvri Jawa Tengah. Pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon juga bisa hubungi ke nomor 024 670 7500. Baik pemirsa sekalian, sekarang kita sudah bersama Bapak Imam Bukhari ya Bapak ya. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Bukhari ini selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini insya Allah kita akan berdiskusi tentang hikmah nuzulul Quran. Hikmah nuzulul Quran dengan tema Al-Quran dan spirit perdamaian ya Bapak ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi ke topiknya, ke di siang hari ini. Acara hari ini dapat disaksikan di channel YouTube kami @tvri Jawa Tengah, dan informasi lainnya bisa dicek di akun Instagram dan Twitter kami @tvri Jawa Tengah. Untuk pemirsa yang ingin menanyakan pertanyaan melalui telepon, bisa hubungi kami ke nomor 024 670 7500. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak diskusinya. Terkait dengan bulan Ramadan nih Pak. Pastinya banyak umat muslim yang sekarang sedang fokus-fokusnya, banyak-banyaknya membaca Quran begitu ya Pak ya. Nah tapi kadang ini timbul fenomena di mana para pembaca Quran ini, para orang-orang yang sedang belajar membaca Quran ini bingung. Bingungnya adalah ketika mereka itu harus banyak-banyakan membaca ayat, atau yang penting paham maksudnya Pak dari Al-Quran tersebut. Nah mungkin Bapak Imam sendiri bisa menjelaskan bagaimana sih tahapan kita dalam belajar Al-Quran Pak, seperti itu. Ya jadi begini Mbak Puan, kalau belajar itu kita harus dari dasar. Jadi bagaimana mengenal huruf Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, kemudian bagaimana cara melafatkannya, makharijul hurufnya harus benar, kemudian bagaimana merangkai kalimat dalam bacaan itu, kemudian setelah itu, setelah bisa membaca, bagaimana harus kita mengetahui berkaitan dengan tajwidnya, hukum bacaan-bacaan itu ada, dan setelah itu memang dianjurkan kita untuk membacanya Al-Quran saja merupakan pahala, apalagi mendengarkannya pun juga merupakan pahala. Apalagi Mbak Puan banyak bisa mengartikan, kemudian bisa memaknai, bisa memahami, dan yang paling penting adalah mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran itu. Betul sekali Pak. Nah Pak, apabila kita belum mampu untuk mengamalkannya, tapi apakah hal tersebut tidak bermasalah atau akan menimbulkan dosa ya Pak? Ya, Allah itu kan Maha Pengampun. Tidak semuanya apa kita harus dipaksa, atau orang itu step by step sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan, tapi sesuatu yang wajib, yang paling kita hindari adalah bagaimana kalau itu sebuah larangan, atau itu perbuatan-perbuatan yang memang sudah jelas menimbulkan dosa, dan itu jangan kita sengaja. Tapi kalau dalam rangka belajar dan kita belum bisa melakukan semuanya secara fisil mikafah, kita menerima ajaran-ajaran itu secara menyeluruh, ya step by step kita harus memperbaiki diri. Karena konsep itu, karena kita dalam konsep beragama itu juga selalu diajarkan untuk selalu belajar dan belajar. Belajar itu kan dari ketika kita lahir sampai ke yang lahat, yang mahdi dan lahdi. Jadi itu. Baik Pak, perihal ini Pak sekarang, manfaat peringatan nuzulul Quran. Nah, apakah ada Pak manfaat dari peringatan nuzulul Quran ini? Ya, kalau nuzulul Quran itu paling tidak manfaat yang kita ambil, dapat kita petik adalah memperingati, itu kan mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Quran, bagaimana kondisi saat itu membandingkan ketika zaman Nabi, kemudian generasi muda yang sekarang
memperoleh warisan ya, kitabullah wa sunnatur rasul, tentunya harus memperingati itu sebagai bagian dari pengingat. Kemudian Al-Quran sendiri kenapa harus diperingati? Ini juga untuk meneguhkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya di Al-Quran itu. Jadi itu konsep itu yang harus kita pegangi sehingga kita benar-benar keimanan kita semakin hari semakin bertambah. Itu juga dalam hal umpamanya bagaimana pengingatan Nuzulul Quran sendiri juga mengingatkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk membacanya, atau bahkan untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu Mbak Puan. Baik Pak, untuk peringatan Nuzulul Quran, bentuk peringatan Nuzulul Quran itu yang tepat bagaimana ya Pak? Ya, peringatan itu kan seremonial, paling tidak sesuatu yang terjadi di Indonesia ya. Kita pada malam 17 Ramadan berkumpul, kemudian diberikan setelah sholat tarawih, kemudian ada ceramah berkaitan dengan nuzul Quran, mengajak-ajak kepada kita untuk mengingat kembali. Bentuknya bisa macam-macam, atau dalam hal secara pribadi dengan kita selalu membaca Al-Quran, menerangi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sholat dan memperbanyak sholawat. Itu bagian dari bagaimana cara kita memperingati nuzul Quran. Untuk isi Al-Quran sendiri nih Pak, Al-Quran itu kan banyak ya Pak ya, ada 100. Yang pertama kita pelajari bagaimana kita mempercayai ya bahwa Allah SWT la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama berkaitan dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Jadi ada perintah-perintah di sana bagaimana kita melakukan sholat, bagaimana kita melakukan zakat, bagaimana kita melakukan puasa, bagaimana kita melakukan haji dan lain sebagainya. Secara detail dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran di dalamnya itu berkaitan dengan ibadah ya. berkaitan dengan ibadah yang harus kita lakukan secara itu rutin namanya. Kemudian berkaitan dengan hukum-hukum Allah, bagaimana hukum-hukum Allah, ada ketentuan hukum perdagangan, hukum jual beli, hukum waris, hukum bagaimana kita melakukan membina hubungan keluarga. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian juga isinya ada beberapa hal yang sifatnya ketentuan-ketentuan peringatan, yaitu surat-surat Makkiyah maupun surat-surat Madaniyah. Ada ketentuan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ada peringatan-peringatan kepada manusia secara keseluruhan, ada peringatan-peringatan kepada orang yang beriman, ada peringatan-peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, supaya mengingat kembali terhadap apa yang sudah dicantumkan dalam ketentuan Al-Quran. Kalau umpamanya mereka melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan itu, maka sudah ada jalurnya, yakni mungkin masuk neraka. Sesuatu yang dilanggar dalam Al-Quran yang sudah mendapatkan ketentuan hukum Allah, maka akan dimasukkan ke dalam yang sifatnya itu ganjaran, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ada satu ketentuan dalam Al-Quran itu juga terdapat peristiwa-peristiwa kenabian yang dulu kita mengetahui peristiwa-peristiwa kenabian Nabi Sulaiman, peristiwa kenabian Nabi Nuh, peristiwa Ibrahim alaihissalam, peristiwa Ismail dan sebagainya, bagaimana Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Nabi Isa memberikan wahyu kepada umatnya. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran, sehingga bagian daripada wabayyinatin minal huda, jadi penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Dan yang terakhir adalah Al-Furqan, bahwa Al-Quran itu merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu merupakan penjelasan dari sesuatu yang haram dan yang halal. Jelas. Al-Quran juga membedakan antara kitab Allah, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Walaupun Al-Quran sendiri mewahyukan ya, kita diberikan
ketentuan harus wajib mengimani kepada kitab-kitab Allah, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dengan ketentuan dan perbedaan-perbedaannya. Juga bagaimana perbedaan cara beribadah nabi-nabi terdahulu dengan yang ada dalam ketentuan Al-Quran. Umpamanya Nabi Sulaiman ketika meninggal wafatnya dengan berdiri, karena memang pada waktu itu Nabi Sulaiman sedang beribadah atau sholatnya itu dengan berdiri. Itu satu contoh seperti itu. Baik Pak.